Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dihelat pada Maret yang sudah menyisakan beberapa hari lagi. Patrick Kluivert beserta jajaran pelatih lainnya memulai gebrakan baru nan langka. Pelatih sudah melakukan pemantauan ke beberapa pemain Abror yang setelahnya mereka memantau beberapa pemain Liga 1. Meskipun kita tahu secara umum kualitas Liga 1 Indonesia seperti apa, tetapi ada aja pemain yang secara basic bisa saja memberikan pengaruh tinggi untuk bisa diusung ke timnas senior dan membelanya. Sebuah hal yang membuat Patrick Kluivert akan memutuskan langkah keputusan penting termasuk mencoret beberapa nama yang dinilai tidak perform di klubnya. Itulah sebabnya semua ingin menunjukkan yang terbaik untuk timnas Indonesia memantapkan diri menghadapi Australia mendatang. Termasuk Justin Hubner yang anak satu ini memberikan bukti nyata bahwa dirinya sangat layak untuk diperhitungkan sebagai pemain inti timnas Indonesia. Begitu juga dengan Elkan Bagot yang terus menunjukkan permainan konsistennya di klub barunya. Lantas secara mengejutkan langkah Patrick akan diketahui mencoret beberapa nama pemain inti yang di bawah Sintayong bermain membela timnas Indonesia. Dan Patrick benar-benar akan menampilkan pemain-pemain terbaik yang mengisi timnas Indonesia. Lantas menarik untuk disimak dan inilah berita selengkapnya. Ya, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lansat beserta Van Burg sepertinya telah menemukan kerangka yang tepat di tim untuk laga bulan Maret mendatang. Setelah mereka secara matang melihat pemain Abror, sekarang mereka sedang memantau para pemain di Liga 1, meskipun dari segi kualitas. Dari segi non-teknis lainnya, kualitas Liga 1 yang harus dibenahi paling tidak adalah satu bahkan dua pemain yang bisa membuat Patrick tertarik kepadanya. Karena secara basic pemain yang mampu bermain menarik untuk masuk ke timnas. Salah satu hal yang mungkin dan hal yang nyaris tidak kita lihat di era sebelumnya adalah jajaran pelatih timnas ke pelatih klub Liga 1. Dan yang menyita perhatian, tentunya Patrick Kluivert beserta asisten pelatih lainnya melakukan langkah terbuka untuk menyambangi Dewa United. Di mana di sana kelihatan banget udah seperti sangat akrab dan reunian karena mengingat semuanya itu saling menyambung satu sama yang lainnya. Suka tak suka jika Dewa United bisa menjadikan contoh bagi klub-klub lainnya yang kita sadari manajemen hingga kualitas teknis yang mereka miliki. Tim yang satu ini memiliki standar yang berbeda. Mereka mempunyai visi yang jelas terhadap majunya perkembangan Liga 1 dengan mempunyai pemain-pemain yang mumpuni sehingga Dewa United bisa persaingan di papan atas bersama tim-tim besar lainnya. Ya, berbicara Dewa United, di sana ada dua pemain langganan timnas Indonesia seperti Egy Maulana Fikri bahkan juga Ricky Kambuaya. Egy Maulana Fikri sendiri yang benar-benar pulih dari cedera. Pemain yang disebut dengan Kelok 9 itu berhasil menunjukkan permainan terbaiknya di bawah asuhan Jan Olderik. Egy Maulana Fikri berhasil mencetak 9 gol dan 3 assist musim ini, membuat dirinya menjadikan pemain lokal tersebut yang mampu bersaing dengan pemain asing di Liga 1 saat ini. Tidak hanya itu saja, sosok Kelok 9 ini sanggup memberikan instruksi yang positif bagi rekan-rekannya, sebuah hal yang dibuktikan dengan cuplikan video yang menandakan bagaimana Egy Maulana Fikri memberikan instruksi beserta motivasi besar kepada rekan timnya. 5 menit pertama. Last 2 games, let's go to us. Now, let's go. From 0 minute to 90 minutes. Let's go focus and play. Step by step, easy. We play. Normal guys, normal. We can enjoy. Let's go. Ayo Dewa. Ingat defense. Ayo berdefense. Ya, lebih lanjut saat Dewa United menghadapi Persija.
Egy Maulana Fikri benar-benar termotivasi sehingga mampu menampilkan permainan kelok 9-nya di hadapan jajaran asisten pelatih dan pelatih kepala timnas Indonesia. Sejatinya Egy masih memiliki ambisi besar untuk menjadi pemain abror yang bisa berkarir di luar negeri karena ia yakin persaingan untuk masuk ke timnas Indonesia tidaklah mudah dan membutuhkan tingkatan kualitas di atas dasar konflik masuk menjadi anak asuh Patrick Kluivert. Ya, dengan apa yang telah kita bicarakan tadi, jika pelatih baru timnas Patrick Kluivert telah berupaya untuk melakukan gebrakan baru yang mungkin sangat langka di era pelatih sebelumnya, di mana ia akan mempertimbangkan dua nama untuk dicoret murni berdasarkan performa di klubnya. Rafael Struijk hingga Nathan Chu Aon menjadi opsi untuk ditepikan sementara bagi Kluivert sampai ia memberikan performa yang baik di klub. Karena seperti yang telah kita ketahui, Rafa yang telah kembali setelah mengikuti ajang Piala AFF kemarin beneran sudah tidak dipakai lagi di klubnya. Hal itu juga berlaku bagi Nathan Chu Aon, jangan di klubnya hanya main 3 kali di musim ini dan ia sangat jarang dimainkan. Menarik nih jika Patrick Kluivert benar-benar mencoret Rafa dan Nathan. Jika benar-benar Rafa dicoret, maka kemungkinan Patrick Kluivert akan memasang Ole di striker murni. Sayap kiri ada Ragnar, sedangkan sayap kanan ada Eliano Reijnders yang di Sintayong hanya bermain sekali saja bahkan tidak full. Sedangkan untuk posisi Nathan sendiri, moga-moga pemain yang satu ini Jairo Riedewald segera menyusul oleh Nathan. Namun jika proses naturalisasinya belum selesai pada bulan Maret, maka Patrick Kluivert masih mempunyai Justin Hubner dan Ivar adalah maut yang di klubnya kini sering main sebagai gelandang. Sementara untuk Hubner sendiri sepertinya ia telah membuktikan bagaimana angkuhnya si preman ini membuktikan kualitasnya di klubnya. Di mana terbaru dalam cuplikan pelatihan tim senior Wolverhampton, Justin mulai ikut latihan bareng dan tidak lama setelah itu Justin kembali di depan sebagai kapten klub U21. Dan pada pertandingan terbarunya, Justin turut menyumbangkan 1 gol untuk membawa tim menang. Ya, Patrick Kluivert yang ingin berlangsung menggenjot berapa main timnas Indonesia demi pondasi yang kokoh terutama pada dinding belakang seperti nama yang baru-baru ini cukup wanita perhatian seperti Elkan Bagot. Setelah ia boleh dari cedera biasanya mampu menunjukkan kualitas performa yang solid dan itu mempengaruhi timnya yang tidak pernah mengalami kekalahan sejak Elkan bermain pulih dari cedera. Tentu saja jika melihat permainan Elkan yang konsisten peluang membela timnas Indonesia pastinya ada. Meskipun kita tahu posisi persaingan di bek timnas Indonesia sangat ketat. Jika Bagot ingin bermain, maka harus bisa mampu menggeser nama-nama seperti Jay Idzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Amat. Ya, sementara apa yang telah ditunjukkan oleh Patrick Kluivert dengan gebrakannya membuat media beranda cukup terkejut. Karena mengganti pemain di waktu yang benar-benar mepet pastilah akan menyimpulkan resiko yang besar. Jelas ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert mengingat waktu untuk bermain melawan Australia dan Bahrain semakin mepet. Dan seperti yang netizen bilang, jika pertandingan ini tidak ada eksperimen, semuanya harus ditunjukkan pada laga penentu ini. Namun jika amit-amit timnas Indonesia memiliki catatan buruk, maka media Belanda Football Premier akan menyoroti ujaran kebencian kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Sebab media tersebut juga menyoroti hujatan fans kepada Patrick Kluivert pada saat ia sedang dirumorkan menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Penunjukan Patrick Kluivert yang akan datang sebagai pelatih nasional Indonesia disebut dengan banyak skeptisme di negara Asia. Sudah banyak kritik di media sosial. Di Indonesia yang gila sepak bola, berita tentang Kluivert menghantam seperti bom. Tapi tidak dalam arti kata positif. Dalam reaksi terhadap postingan Instagram Football Premier, reaksi negatif menghujani penunjukan tersebut dipandang sebagai sebuah langkah mundur dan masa lalu pribadi Kluivert seringkali terguncang. Tulis media Belanda Football Premier. Ya, terlepas dari apapun itu, semoga apa yang telah diharapkan dari masyarakat Indonesia bisa terrealisasi membentuk tim yang kuat dan tidak muluk-muluk ya lolos ke Piala Dunia. Karena bagaimanapun doa ini juga diucapkan oleh pelatih Dewa United Jan Older Yekrink yang menganggap jika Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Dan ia yakin jika pelatih yang baru bisa membentuk skuad yang baik. Terlebih Yekrink cukup mengenal Patrick Kluivert karena bagaimanapun Yekrink masih mengingat betul bagaimana Patrick Kluivert saat menjadi anak asuhnya di Ajax Amsterdam dulu.
Hal itulah mengapa ia begitu akrab sesambiri bercanda memakai bahasa Belanda. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.